entrepreneurship menurut gue is a lonely road sih. Karena kadang apa yang lo pengen belum tentu semua orang, kayak zaman gue mulai itu semua Bombay di tekstil. Gue masuk ke IT, berarti gue yang nyasar sendiri kan. Yeah. Berarti yang lain mungkin kagak paham di zaman itu. Yeah. Importance of technology, karena I was too early and technology adoption belum segitu needed. Yeah. Nggak seperti sekarang. Yeah. Menurut lu entrepreneurship buat lu tuh apa? Entrepreneurship buat gua itu adalah spirit. Spirit to solve a problem. Spirit to create something new to make the world a better place. Now, definitionnya buat gue, make a world a better place itu world-nya macam-macam. World-nya bisa form. Dan memang gua menginspire mereka untuk, ya lu jangan cuma jadi karyawan. Eventually at some point lu have to grow. Kalau orangnya jadi tetap mau jadi karyawan terus? Ya nggak ada masalah juga. Nggak rugi di gua kan. Ya. Yeah. Selama dia juga berkembang secara skill dan mindset. Tapi kalau skill dan mindset dia mandek, ya dia jadi become useless. Halo Big Thinkers, welcome to Big Thinkers Podcast, Big Things Ahead. Gue Wilson sebagai founder Lumino, di sini juga ditemani sama Bro Sunil Tolani sebagai foundernya Mindset Merdeka. Di mana kita akan ngomongin tentang entrepreneurship and everything in between. So, apa kabar bro? Baik bro, lo Baik gimana? Ya? Baik, I'm good. Semangat banget gue. Yes, harus dong semangat. Yoi. So, how's life like? Gimana lo punya kesibukan sehari-hari? Kesibukan gue belakangan ini lumayan agak gila sih. Maksudnya with so many things is coming up, dengan teknologi yang berubah-berubah gitu banyak, dan segmen terhadap entrepreneur levels, SDM, banyak banget deh. Cuman exciting juga, tapi capek Kenapa juga. Tuh? Why? What are you excited about? I get to create new solutions. I get to help many people. Di Mindset Merdeka I get to help many people. But gue juga CTO di perusahaan public listed. Jadi di mana gue harus sibuk fokus. Dong itu pasti. Iya, sibuk banget gitu. Ya, seru aja. Seru ya? Oke. Very nice. Oke. Bro, lu kan foundernya Mindset Merdeka dan juga dulu sekarang juga lu ada di creative agency juga sebenarnya kan. Nah, gue pengen tanya-tanya nih bro, kebetulan juga gue udah kumpulin beberapa questions yang pengen gue tanya, yang gue penasaran banget, pengen tahu perspektif lu. Sure. Sama jawaban-jawaban dari lu lah istilahnya. Sure. Oke. Caliber Works is a creative agency. Yep. Yang lu bangun sendiri. Iya. Dari awal, dari kapan itu bro? Dari 2009 sebenarnya. 2007 actually. Cuman kita udah incorporate company-nya waktu itu 2009. Itu juga banyak banget ups and downs ya. Tapi it's running well. Very interesting. Oke. Pertanyaan nomor 1. Ya. Why? Did I? Yes. Start? Yes. Gue waktu itu mulai karena gue itu sempat di fase dimana gue itu banyak punya pengalaman. Gue kaya pengalaman. Tapi levelnya itu permukaan. Like misalnya gue pernah kerja di perbankan 2 tahun, gue pernah di trading 2 tahun, gue pernah main, pokoknya gini, dari batu bara sampai aircraft spare part udah pernah gue kerjain, ya kan? Tapi jaraknya tuh dikit. Of course ilmunya ada, tapi I'm not deep. Pindah-pindah kolam lah ya istilahnya. Pindah-pindah kolam. Sampai suatu hari gue juga jenuh, jadi gue kayak, gue harus ngelakuin sesuatu yang bikin gue ngedrive. Tapi ini ceritanya back in the days ya. Dan gue mencoba menyimpulkan gue tuh sebenarnya sukanya apa sih? Gue tuh orangnya kreatif. Dan gue itu orangnya suka mencari atau memberi solusi. Jadi bisnis apa yang bisa ada 2 elemen ini? Dan gue menemukan creative agency. Padahal awalnya lebih ke technical, bikin website, bikin program, itu kan lebih teknis. Tapi gue sukanya waktu itu gue bisa bikin branding, gue bisa bikin marketing, gue bisa mainin color concept, gue bisa mainin audience karena bentuk melalui visual. Padahal gue nggak punya background design, tapi I love art. Jadi gue memang demen gambar itu dari kecil. Tapi I'm not a designer, but I have the taste gitu loh.
Ya udah akhirnya dari situ gue terinspire untuk bikin digital agency itu. I see, oke. Terus bedanya pengalaman yang lu, bukan pengalaman, jadi bedanya creative agency ini sama those industri yang lu udah cebur-cebur lah, cebur-cebur di kolam-kolam itu, what do you find the difference in between those? Apakah mungkin waktu lu sebelum itu lu bosen, jadi lu lebih, gue nggak nemuin. Waktu itu gue mungkin lagi cari something yang gue enjoy. Yeah. Ada dua fase dalam hidup ya. Lu mencari yang lu enjoy atau lu mencari cuan. Sometimes lu kalau di fase lu masih mencari apa yang lu enjoy, belum tentu ada cuannya juga. Betul. Pada saat itu. Yeah. Tapi ada bersyukurnya juga gue, karena gue banyak kolam. Jadi pada saat gue buka creative agency waktu itu, gue menemukan segala macam klien dari berbagai bidang dan gue bisa connect karena gue punya pengalaman dan pengetahuan di bidang-bidang itu. Itu salah satu yang memudahkan gue untuk bring up this company. Oke. Waktu awal mulai one man show semua. One man show semua awal mulai. Waktu itu servisnya apa? Website aja. Website aja. Iya. Oke. And udah berapa klien waktu dulu? Waktu mulai itu? Kalau lu nanya waktu mulai mah belum ada klien dong. Maksud gua kliennya itu tipe-tipe seperti apa yang? Enggak, waktu itu gue nodong teman-teman sih, teman-teman karena gue bilang lu percayain ke gue aja. Iya. Karena gue nggak punya pengalaman kalau gue nggak bikin. Gitu. Tapi lu memang basisnya coding, ngerti coding? Dulu ya, dulu zaman gue SMA gue demen coding. Oke. Gitu. Terus desainnya itu gimana? Kalau website kan harus ada gambaran desainnya. Iya betul ada. Codingnya gitu. Cuman gue waktu itu gue belajar desain bukan yang nggak belajar, jadi ngerti Photoshop dan sebagainya. Cuman gue nggak jago. Oke. Karena gue orangnya lebih business oriented. Jadi gue bukan orang yang kalau lu misalnya waktu itu di zaman itu lo hire gue itu nggak pas. Sebenarnya gue nggak pas kerja sama orang waktu itu. Karena entrepreneurial spirit gue kenceng banget. Jadi gue tipenya I need to know, but I don't need to master it because I can hire orang. I see. Yang jago. Oke. Karena kuncinya adalah bukan lu jago desain atau jago coding, tapi lu jago jualan apa enggak. Kalau enggak sama aja bohong. That's where the money is ya sebenarnya. Lu tadi macam entrepreneurship ya bro ya. Gua pengen tanya juga, menurut lu how do you define entrepreneurship? Menurut lu entrepreneurship buat lu tuh apa? Entrepreneurship buat gua itu adalah spirit. Oke. Spirit to solve a problem. Spirit to create something new to make the world a better place. Now, definitionnya buat gue make a world a better place itu world-nya macam-macam. World-nya bisa kompleks lo, bisa kampung lo, bisa kota lo, bisa negara lo, bisa dunia. Jadi depends dunia bagi lo tuh apa. Oke. Jadi ada orang yang punya spirit untuk melakukan perubahan di kampungnya, di desanya, di kota kecilnya, di kota besarnya, atau di negara, bahkan di regional Asia. I wanna be the change maker for Asia, misalnya bisa gitu. Berarti kalau lu bilang lu entrepreneurship itu, lu tuh change maker gitu mas istilahnya? Iya, salah satu spiritnya. Oke. Kedua, gue selalu merasa kalau kerja itu you are bonded by time. And when you bonded dengan waktu, lu dibonded nih, gue dibonded dengan waktu. Lu kerja dari jam 8 sampai jam 8 malam. Salary lu kan segitu-segitu aja. Betul. Tapi kalau lu kerja untuk diri lu, lu kerja untuk bantuin orang, lu kerja nih 16 jam. Impact-nya lain, bukan soal puas. Dari revenue juga terus nambah. Kalau salary enggak. Satisfying gak sih? Jadi entrepreneur tuh satisfying? Kalau lu nanya jadi entrepreneur itu satisfying apa enggak? Enggak. Satisfying itu pada saat apa yang lu inginkan lu capai. Sebenarnya there is nothing satisfying di dunia ini sih. Tapi entrepreneurship menurut gue is a lonely road sih. Karena kadang apa yang lu pengen belum tentu semua orang. Kayak zaman gue mulai itu semua Bombay di tekstil. Gue masuk ke IT, berarti gue yang nyasar sendiri kan. Berarti yang lain mungkin kagak paham di zaman itu. Importance of technology karena I was too early
and technology adoption belum segitu needed. Nggak seperti sekarang. Gitu. Terus it's funny, gue mau point out juga yang lu bilang tentang entrepreneurship. Tadi lu juga ngomong ada beberapa orang-orang India yang buka tekstil, terus lu pindah ke IT sendiri gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ngomongin soal orang-orang India yang buka tekstil, bro, itu entrepreneur nggak menurut lu? Buka toko apakah sudah termaksud menjadi entrepreneur? Karena sekarang itu orang suka ngomong kalau misalkan jadi entrepreneur tuh gue harus punya tech startup. I have to have my own startup. Either itu dari technology side atau agriculture side. Yang penting I have this platform. I want to make this platform. I want to grow. I want to help people. Itu kan those are the kinds of things yang that makes you salah satunya bisa dibilang entrepreneur gitu. Tapi kalau misalkan gue cuma buka toko di depan rumah, gue jiwa berjuang gue mau berjuang nih. Ya udah gue buka toko untuk awal pertama gue buka toko, gue jualan dulu sampai gue bisa sampai ke certain titik gitu. Apakah orang yang buka toko itu termasuk entrepreneur? Oke. Dengan ilmu atau pengetahuan dan pengalaman gue sekarang, gue bisa mendefinisikan ini semua sebenarnya jargon dan labeling. Pada intinya begini, entrepreneur itu dasarnya spirit. Dasarnya spirit untuk make something big, something different, atau solve a problem, atau create a new world, a new concept that can help people. Tapi kalau lu buka toko, sebenarnya simpelnya adalah businessman, dagang. Makanya kenapa ada terminologi pedagang pengusaha? Dua terminologi yang berbeda. Yang artinya adalah? Ya pedagang konsepnya lebih ke trading. Gue beli barang 10, gue jual 20. Untung gue 10 jelas. Sedangkan entrepreneur, pengusaha, mungkin dia bangun sebuah bisnis, 5 tahun dia berdarah-darah, tapi tahun ke-6 bisnis itu automatically start generating revenue yang bisa growing sampai 20 tahun, 30 tahun ke depan. Dan itu scale up-nya besar. Berarti lebih everlasting lah istilahnya. Punya potensi untuk sustain, scalable, and profitable. Tapi kalau businessman, dia punya kesulitan dari scaling. Tapi dia pasti profitable dan sustainable. Gitu. Banyak kan toko 30 tahun buka. Banyak kan? Iya. Apalagi bahkan yang ada toko besar sana. Apalagi toko-toko yang since 1901. Restoran juga banyak, bro ya. Sustain 19 kan? 01, 02, 03. Sustain gitu. I see. Nah. Oke, ini kita ngomong udah agak keluar, mungkin kita masuk lagi ke dunia creative agency ya, bro ya. Sekarang tim udah berapa, bro? Kalau gue sekarang kan posisi gue sekarang di creative agency gue lebih ke komisaris. Jadi udah nggak aktif, tapi kayaknya tim di sana masih around 20-25 lah. 20 people to 25 people. Itu udah orang-orang lama semua atau ada? Pasti ada orang-orang lama, ada orang-orang baru. Orang terlama yang lu tahu berapa lama? Orang terlama gue waktu itu, jadi gini, Caliber Works itu sempat mengalami masa transisi di mana gue sampai ke satu titik di mana gue merasa nih perusahaan pengen gue dormanin. Itu tepatnya 2016 ke 2017. Dormant tuh maksudnya gue udah males, gue udah nggak usah. Jadi kalau lo tanya 2017 hampir semua tim gue udah gue riset. Jadi dari 2017 ke sini itu tim baru semua. Sih. Cuman definisi riset ini bukan berarti mereka keluar terus selesai bye-bye gitu ya. Cuman mereka karena punya spirit of entrepreneurial yang gue bangun selama gue bekerja dan gue menjadi orang di situ yang bertanggung jawab. Ada sebagian yang akhirnya buka agensi kecil di mana gue outsource ke mereka. Jadi agensi outsource ke agensi lain. Iya, betul. Yang tadi agensinya ini dibuat oleh orang-orang yang lu juga. Iya, betul. Dan memang gue menginspire mereka untuk ya lu jangan cuma jadi karyawan. Eventually at some point lu have to grow. Kalau orangnya jadi tetap mau jadi karyawan terus? Ya nggak ada masalah juga. Nggak rugi di gua kan? Selama dia juga berkembang secara skill dan mindset.
Tapi kalau skill dan mindset dia mandek, ya dia jadi become useless. I see. And lu tadi sempat ada mention masa transisi yang ke dormant gitu ya. Yeah. What actually makes you wanna start this again? Gue ketemu waktu itu gue sempat ada clash sih sama partner gue. Yeah. Tapi abis itu kayak udah titik jenuh gimana sih? Yeah. Titik jenuh. Bosen lah. Iya bosen. Yeah. Tapi gue ketemu satu teman baru yang satu frekuensi dan dia punya energi yang gue bisa bilang 2-3 kali lipatnya gue. Jadi kayak I'm looking at the younger me gitu. Ya akhirnya dia sekarang jadi CEO-nya dan dia yang lagi running. Dia juga punya persistence yang luar biasa hebat. Ya akhirnya dia bangun dan sebenarnya sekarang versi Caliber yang sekarang itu udah lebih ke energi dia dibanding gue. Gitu. Okay. Kalau gue kan lebih kayak advisor sekarang karena gue punya pengalaman jam terbang yang lama. Jadi waktu itu gue memanfaatkan untuk memberikan dia advice. Don't repeat the mistakes that we did gitu. Iya. Oke. Jadi kalau misalkan bisa dikonklusiin pembicaraan kita ini itu sebenarnya entrepreneurship itu bisa dibilang di mana yang penting lu bisa bangun bisnis itu sustainable for the long period of time, membantu orang banyak, bisa dan profitable, yes. Bisa grow nation, yeah. Atau mungkin per daerah atau mungkin per kota, per komplek gitu. Yeah. Itu juga sebenarnya disebut entrepreneur lah ya. Of course. Bisa dibilang entrepreneur. I see. Oke, untuk sekarang kita break dulu bro, nanti kita lanjut lagi ke segmen berikutnya. Siap. Nah ini pemikiran-pemikiran seperti ini kok bisa kayak, lu kok ngomongnya lebih optimis. Ya kalau lu udah masuk ke area growth mindset, ini enaknya. Ya, lebih punya mindset yang lebih free lah istilahnya. Free, merdeka. Ya si A ngomong gua fixed mindset, si B ngomong gua growth mindset. Ada salahnya gak sih menjadi fixed mindset? Karena sekarang orang tuh udah gila di appreciate. Gila banget butuh appreciation. Dipuji. Dan sekarang itu gue ngomong work life balance nggak jelas. Di luar sana ngomongin tentang lifestyle juga kayaknya orang merasa gampang banget nge-label gitu, kantor gue toksik, hidup gue toksik, keluarga gue toksik, toksik gitu. Tapi lupa